wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Di dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kedua ayat ini berisi perintah dan penekanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, apabila salah satu di antara kedua orang tuamu atau kedua-duanya berada di sisimu ketika mereka sudah tua, ketika mereka sudah renta, maka janganlah engkau mengucapkan kalimat atau kalimat kepada keduanya, kalimat yang berkonotasi sebagai kalimat bantahan dari seorang anak kepada kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya sudah tua dan menginginkan sesuatu yang mereka minta berkali-kali. Kemudian si anak mengucapkan kalimat sudahlah, dengan nada kesal, dengan nada jengkel. Kalimat ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ucapkan kepada kedua orang tua kita saat mereka sudah tua. Apalagi kalau kalimat yang lebih dari sekedar kata kalimat kadang-kadang kalimat yang berupa bentakan atau lagi ucapan-ucapan yang terlalu keras yang kita alamatkan kepada kedua orang tua kita. Sikap seperti ini merupakan sikap anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya, atau yang kita kategorikan sebagai anak yang durhaka. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita bagaimana tata krama, adab saat kita berbicara dengan kedua orang tua kita. Wa qul lahuma qawlan kariman, dan berkatalah, berucaplah di hadapan kedua orang tuamu dengan ucapan karimah. Kata ulama tafsir ketika mereka menjelaskan makna qaulan karimah, qaulan karimah adalah ucapan seorang hamba sahaya atau bawahan yang berbuat salah di hadapan tuannya, di hadapan atasannya, yang orangnya itu mudah marah dan emosian. Kalau kita buat salah di depan atasan kita, kira-kira kalimat yang akan kita keluarkan di hadapan mereka ketika kita hendak minta maaf, bagaimana kiranya? Pasti kita akan memilih kalimat yang baik, kemudian kita memelankan suara kita karena kita ini bersalah dan ingin meminta maaf. Nah, beginilah cara kita berbicara di depan orang tua. Harus dengan santun, dengan lembut, tidak mengangkat suara di atas suara mereka. Ini tata krama adab yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita saat hendak berbicara dengan kedua orang tua. Tapi akhir-akhir ini kita banyak melihat kejadian di mana seorang anak itu berani membentak orang tua, berani mengangkat suara di atas orang tua, bahkan berani memarahi orang tuanya. Di zaman kita saat ini, masyaallah hadirin, sangat sulit kita melihat anak-anak yang patuh, anak-anak yang bakti, anak-anak yang menurut kepada kedua orang tuanya. Sangat susah. Yang membuat anak yang bakti itu jarang kita temukan di zaman sekarang, itu lantaran pengaruh apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan.
dan apa yang mereka tonton dari tayangan-tayangan yang bisa mereka lihat dengan mudah. Jadi mereka bersikap kurang ajar kepada kedua orang tuanya. Terlebih lagi, orang tua tidak mendidik si anak bagaimana cara berbakti kepada mereka. Bagaimana cara kita mendidik anak supaya bakti kepada kita? Bukan dengan kita ajarkan, nak baik-baik sama orang tua, nak jangan mengangkat suara di hadapan orang tua. Tidak seperti itu. Karena anak kita ini hanya bisa mencontoh perilaku kita. Kalau kita ingin anak kita bakti, anak kita penurut, anak kita sopan, maka hendaklah kita mencontohkan kepada mereka bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Apalagi kalau kita juga masih punya orang tua. Ajak anak kita menemui orang tua kita, kemudian tunjukkan sikap-sikap anak yang beretika dan beradab di depan orang tua kita, di mana anak kita saat itu ada bersama kita. Dari situ dia akan mencontoh, oh ternyata seperti ini cara memperlakukan orang tua, seperti yang dicontohkan oleh ayah saya. Karena anak itu lebih cepat apabila dicontohkan daripada diajarkan teori-teorinya. Dan saya pernah bertemu dengan seorang anak yang dia itu berpendidikan sepertinya. Dia duduk di samping saya. Kemudian tidak lama ada orang yang baru banyak agak tua datang menghampiri, lalu bersalaman dengan kita. Setelah itu bersalaman dengan yang di sebelah saya, seperti biasa. Kemudian yang di sebelah bicara, itu bapak saya. Jadi dia cara bersalaman dengan bapak saja tidak beretika. Dia duduk, bapaknya yang menghampiri, salaman seperti orang biasa. Tidak ada takzim, tidak ada penghormatan. Dan anaknya ada di situ melihat bagaimana cara bapaknya bersalaman dengan kakeknya. Apa tidak kemudian anak ini akan mencontoh cara bersalaman si bapak dengan bapaknya? Jadi demikian, nilai-nilai keluhuran, budi pekerti, adab seorang anak kepada orang tua itu sudah dapat kita lihat. Jadi tidak heran kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak anak yang kurang ajar, berani membantah orang tua, membentak orang tua, bahkan mohon maaf berani menjelek-jelekkan orang tuanya di hadapan teman-temannya. Kadang-kadang yang mereka curhatkan kepada teman-teman adalah orang tuanya di rumah. Orang tua saya itu seperti ini, orang tua saya itu seperti ini. Jadi yang salah dalam hal ini masyarakat hadirin adalah kita sebagai orang tua yang kurang perhatian dalam mendidik anak. Kita kurang perhatian dalam mendidik anak. Kita sibuk kerja setiap hari. Kadang-kadang waktu bersama anak itu kurang. Pulang kerja istirahat, pulang kerja sibuk dengan hal yang lain, bukan bercengkrama dengan anak, membangun keakraban, membangun hubungan emosional, duduk sama anak, berbincang, berdialog, diajak main. Tapi pulang ke rumah sibuk dengan yang lain. Anak kita sibuk, kita sibuk. Jadi hubungan emosional antara bapak dengan anak tidak terbangun di rumah. Kadang-kadang ketika anak mulai dewasa, hubungan ini terlihat kaku. Anak malu ingin mengajak bicara ayahnya, ayahnya pun sebaliknya. Tidak tahu bagaimana harus mulai pembicaraan, karena memang jarang ngobrol. Ayahnya sibuk, anaknya sibuk. Dan ini yang terjadi. Apalagi di tengah-tengah masifnya pengguna handphone. Kita duduk bareng, tapi tidak ngobrol. Kita sibuk dengan dunia masing-masing, sehingga tadi hubungan ini tidak terbangun. Kalau kita ingin menegur anak kita yang salah, kita bingung caranya. Anak kita pun bingung ingin ngobrol sama kita. Tadi gara-gara kita yang mulai menjauhkan hubungan dengan anak, padahal tinggal satu rumah, bukan beda rumah, tapi hubungan emosional kedekatan antara anak dengan bapak itu tidak terjadi. Jadi jangan salahkan anak kita kalau perilakunya itu tidak menyenangkan, ya lantaran kita yang gagal dalam mendidik.
Dan kita juga tidak mencontohkan bagaimana cara bakti kepada orang tua. Karena kata ulama, masyaallah hadirin, sikap kita kepada orang tua itu akan kita lihat dari anak kita. Apapun yang pernah kita lakukan kepada orang tua, itu akan kita lihat dari anak kita. Kalau kita dulu keras dengan orang tua, maka siap-siap anak kita pun akan bersikap keras. Kalau kita dulu sering membantah orang tua, siap-siap anak kita pun akan melakukan hal yang sama. Kalau kita tidak peduli dengan orang tua setelah kita sukses, siap-siap anak kita nanti tidak akan peduli dengan kita saat mereka sudah sukses. Dan begitulah, karena al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amal. Apa yang kita buat, itu yang akan kita dapatkan. Jadi bagi kita yang mendapatkan anak yang bakti, anak yang baik, anak yang soleh, anak yang peduli, maka tunjukkan hal itu pada diri kita terlebih dahulu. Mungkin ada orang yang menilai bahwa suksesnya anak itu saat dia berhasil mengejar cita-citanya dan impian orang tuanya. Ada yang menjadi dokter, anggota dewan. Ini kesuksesan orang tua. Sukses orang tua saat dia bisa mencetak anak yang peduli kepadanya saat dia butuh kepada anak tersebut kapanpun. Tidak jarang kita melihat ada orang tua yang menangis sedih di usia senja lantaran mereka tidak melihat keberadaan anak-anak yang dulu dibesarkan dengan jerih payah ada di sekitar mereka. Semuanya jauh di luar kota. Dan yang lebih menyedihkan, tidak satu pun di antara mereka yang mau bertanya tentang kabar orang tua di sana. Walaupun dengan via telepon, dengan video call, tidak sama sekali. 1 minggu orang tua menanti berita anaknya yang ada di sana, tidak ada. 1 bulan, tidak ada. Sedih orang tua itu. Sukses anak-anaknya, tapi ketika mereka butuh keberadaan anaknya di usia senja, malah ditinggalkan. Yang lebih menyedihkan lagi, ketika kedua orang tua ini menginginkan anaknya untuk datang berkunjung, melihat kondisi mereka yang sudah susah, si anak malah beralasan karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi kami mohon maaf ibu, bapak, kami tidak bisa pulang. Tapi kalau sudah orang tuanya sekarang atau bahkan meninggal, langsung ambil cuti untuk menemui orang tuanya yang sudah sekarang, yang sudah tidak bisa mengenali mereka lagi, atau bahkan yang sudah meninggal dunia. Anak seperti apa ini? Anak yang tidak mau berkorban demi bapak ibunya, sementara bapak ibunya berkorban demi dirinya untuk bisa berada di posisi dia saat ini. Apakah seperti itu cara kita membalas kebaikan orang yang paling berjasa dalam hidup kita? Beginikah cara kita membalas mereka? Sungguh kalau seandainya sikap seperti ini yang kita tunjukkan kepada orang tua kita yang masih hidup, maka kita tidak akan bisa masuk dalam kategori anak yang bakti. Wa bil walidaini ihsanan, kata Allah. Hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dahulu ada sahabat Nabi SAW yang bernama Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau ini memiliki pohon kurma yang siap berbuah. Di pohon kurma itu ada bagian yang diistilahkan dalam bahasa Arab dengan istilah jumman. Dia bisa dimakan. Tapi untuk memperoleh jumlah ini kita harus merobohkan pohon kurma itu terlebih dahulu. Harus dirobohkan. Dan beliau merobohkan satu pohon kurma yang hampir berbuah, yang itu punya nilai jual, bisa menguntungkan. Tapi beliau robohkan untuk mengambil bagian yang bernama jumlah ini. Orang-orang pun bertanya-tanya, wahai Usama, kenapa kau robohkan pohon kurma yang tidak lama lagi akan panen? Lalu beliau menjawab, karena ibuku menginginkan jumlah, dan apapun
yang diinginkan oleh ibuku, selagi aku mampu untuk melakukannya, aku akan lakukan. Kalimat ini jadikan pegangan. Kalau kita mau sukses dunia akhirat, kalau kita ingin mulus masuk ke surga Allah dan mendapatkan ridhonya, apa yang diinginkan oleh ibuku, selagi aku mampu untuk melakukannya, aku akan melakukannya. Aku akan korbankan apapun demi ibu. Kita sekarang kadang-kadang untuk membeli obat orang tua perhitungan. Apalagi kalau kita punya saudara, saling lempar. Biar kakak yang beli, biar adik yang beli, dia jauh lebih sukses, dia lebih banyak uangnya, biar dia yang menanggung pengobatan ibu dan bapak dan jadwal kontrolnya ke dokter. Perhitungan. Ibu minta, kita kasih, minta lagi, kemudian kita mulai berkomentar, kan kemarin sudah, kok minta lagi? Ibu kemana kan uang itu? Padahal mereka dulu kalau memberi kita tidak bertanya-tanya berapa yang kita minta. Tidak ingat waktu kita masa-masa kuliah mungkin sebagian, ketika kita minta dikirim uang, dikirim. Apapun mereka lakukan, mereka gadaikan demi melihat kita sukses. Ini kita ingin membalas mereka dengan cara berkorban uang saja perhitungan, apalagi berkorban perhatian, jauh sekali. Kalau uang yang habis begitu saja kita tidak mau korbankan, apalagi mengorbankan perhatian kita untuk kedua orang tua dan fokus mengurus mereka, jauh sekali. Dulu ada seorang bernama Syekh Muhammad Al-Ghib An-Nabulsi, beliau masih hidup, seorang da'iyah, seorang pendakwah yang terkenal di Suriah. Beliau itu ketika lulus kuliah mendaftar ingin mengajar di sebuah sekolahan, diterima. Ternyata takdir Allah berbicara. Saat beliau baru mau mulai mengajar di madrasah tersebut, ibunya jatuh sakit dan butuh perhatian ekstra dari beliau sebagai anak. Beliau tinggalkan pekerjaan itu. Beliau tidak jadi bekerja sebagai guru dan fokus mengurus ibunya yang sakit stroke. Fokusnya dia rawat ibunya. Bahkan dia berjanji tidak akan menikah kecuali kalau perempuan itu mau mengurus ibunya bersamanya. Kalau tidak, lebih baik saya fokus mengurus ibu. Setelah 9 tahun dia sabar merawat ibunya sampai akhirnya ibunya wafat. Akhirnya Allah SWT ganti 9 tahun yang beliau habiskan demi ibunya dengan hal yang luar biasa sebagai balasan untuk anak yang bakti. Menjadi dai yang terkenal, pendakwah yang tersohor, Syekh Muhammad Al-Ghib An-Nabulsi. Kalau ada cek saja nama beliau di YouTube dan di Google pasti ada temukan orangnya, terkenal. Itu semua buah bakti kepada orang tua. Tidak ada ceritanya orang yang bakti itu akan gagal dalam urusan dunianya, pasti sukses. Di kita saja kalau kita mau lihat seorang Khairul Tanjung itu kenapa bisa sesukses saat ini? Karena bakti kepada orang tua, bakti dengan ibu, perhatiannya dengan ibu, sehingga berkah bakti itu dia menjadi orang sukses, orang kaya, orang yang luar biasa karena bakti dan perhatian kepada orang tua. Jadi kalau kita masih punya orang tua, maka ketahuilah itu adalah jalan menuju surga yang masih Allah sediakan untuk kita di dunia. Raihlah melalui jalan ini. Capek-capek meraih surga dengan cara-cara yang memberatkan, dengan cara-cara yang melelahkan, tapi di hadapan kita ada surga yang kita sia-siakan dan kita abaikan, yaitu orang tua. Cukup raih ridho mereka. Ambil kalimat ini dari mulut mereka, usahakan agar kalimat ini keluar dari mulut mereka. Wahai anakku, aku ridho kepadamu, aku mencintaimu, dan aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan semua urusanmu. Sudah selesai. Surga kita dapat insya Allah, kesuksesan dunia insya Allah kita dapat berkat kalimat yang keluar dari mulut orang tua kita yang tulus. Aku ridho, artinya tidak ada yang mengganjal di hatinya, tidak ada perilaku kita yang tidak ia senangi. Dan ridho orang tua ini sangat berhubungan dengan ridho Allah.
Dari sekian banyak amal yang kita kerjakan, yang kita berharap ridha Allah, kita puasa mengharap ridha Allah, kita sholat mengharap ridha Allah, kita sedekah mengharap ridha Allah. Setiap kali kita melakukan itu, apakah ridha Allah kita dapatkan? Pasti, belum tentu. Tapi ada amalan yang kalau kita lakukan, pasti kita akan mendapat ridha Allah. Amalan tersebut adalah bakti kepada orang tua. Karena Nabi yang bersabda, ridha Allah fi ridha walidain. Ridhonya Allah itu berada di ridhonya orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan yang kadang-kadang menjadi dilema buat kita, saat kita mempunyai pasangan yang terlalu cemburu dengan sikap kita kepada orang tua. Dan ini sering kita mendengar dari beberapa teman yang kadang-kadang mencurahkan isi hatinya tentang perihal ini. Ketika ia ingin berbagi apa yang ia dapatkan dengan orang tuanya, malah mendapatkan pertanyaan dari si istri, berapa tadi yang kau berikan kepada ibumu? Tidak perlu kita kasih tahu, karena dia tidak perlu tahu tentang apa yang kita beri kepada ibu kita dan ayah kita. Cukup kita penuhi kebutuhannya, kemudian dia tidak usah ikut campur dengan apa yang kita berikan kepada orang tua kita. Dan ini merupakan salah satu musibah ujian yang Allah uji kepada kita. Kalau mempunyai pasangan yang terlalu cemburu dengan sikap baik kita kepada orang tua kita. Dan yang lebih parah lagi, kadang-kadang mereka itu minta setarakan antara ibunya dan ibu kita. Apa yang kau beri kepada ibumu, ibuku harus dapat. Padahal ibunya ini punya anak laki-laki yang seharusnya memberikan apa yang dibutuhkan oleh ibunya. Minta disetarakan. Kalau kau belikan baju untuk ibumu, ibumu juga harus kau belikan untuk aku. Tidak boleh tak? Kalau kita tidak lakukan, istri kita akan merajuk, ngambek, marah, ujian berat bagi kita yang diuji dengan masalah ini. Oleh sebab itu, tidak perlulah kita melapor-lapor kepada istri apa yang kita berikan kepada ibu. Berikan apa yang kita mampu. Kemudian tidak usah kasih tahu istri. Terlebih kalau istrinya yang model seperti ini. Kecuali kalau kita punya istri yang penurut, yang mau menerima apa adanya, dan dia tidak cerewet dengan apa yang kita berikan kepada orang tua. Alhamdulillah, itu sebagian dari nikmat. Jadi demikian dilema kita kalau menghadapi kondisi yang seperti ini. Di satu sisi kita ingin perhatian kepada orang tua, di satu sisi istri kita cemburu. Ketahuilah bahwasanya kita punya kewajiban untuk nafkahi istri dan ibu kita, dan kedua-duanya harus kita penuhi kewajibannya. Tidak boleh kita ingin meraih ridha orang tua kemudian menyakiti istri dengan tidak memberikan haknya, berdosa. Atau sebaliknya, karena kita ingin memenuhi kebutuhan istri, akhirnya kita menyanyikan orang tua, juga tidak boleh. Orang yang bijak, yang cerdas adalah orang yang bisa memposisikan kedua-duanya. Ibunya dapat haknya, istri dapat haknya. Tidak boleh salah satunya harus tidak mendapatkan hak, tidak boleh. Zalim kita. Harus pandai, harus cerdas, harus bisa mensiasati ini. Kalau memang sulit untuk menggabungkan antara keduanya, jangan sampai sikap kita kepada ibu membuat istri kita marah. Jangan sampai sikap kita kepada istri membuat ibu kita marah. Dan yang enak itu kalau dua-duanya itu mau menerima, itu yang enak. Jadi dilema. Jadi bisa-bisa kita, bijak-bijaklah kita dalam bersikap. Bukan berarti ketika istri bersikap seperti itu langsung diancam cerai, tidak segitu. Dan segampang itu. Ceroboh. Ini sikap ceroboh. Tidak seperti itu. Kita harus bijaksana. Sebagai laki-laki harus bijak. Siasati supaya kedua orang yang kita cintai ini tidak tersakiti perasaannya masing-masing. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir. Suatu saat Nabi SAW bermimpi, dan mimpi Nabi itu wahyu. Mimpinya Nabi itu nyata. Dan beliau bercerita bahwa beliau sedang berada di surga ketika bermimpi. Tiba-tiba beliau mendengar suara orang yang sedang mengaji, membaca Quran di dalam surga.
Lalu beliau bertanya kepada malaikat yang ada di surga, suara siapa ini? Lalu dijawab oleh malaikat, hadza Haritha bin Nu'man. Ini suaranya Haritha bin Nu'man, sahabat beliau yang masih hidup, tapi orangnya sudah di surga. Jasadnya masih di bumi, tapi orangnya sudah di surga di Nabi SAW. Haritha bin Nu'man. Nabi yang mulai mengenali nama ini langsung berkomentar, dzalikumul birru, dzalikumul bir. Demikianlah balasan anak yang bakti. Demikianlah balasan anak yang bakti. Jadi yang Nabi puji dari perilaku Haritha yang membuat dia ditemui Nabi dalam mimpi di surga adalah baktinya, bukan amal yang lain, bukan jihadnya, bukan sholat jamaahnya, bukan bacaan Al-Qur'annya yang menunjukkan dia hafal Quran, enggak, tapi baktinya. Karena beliau termasuk orang yang paling bakti kepada ibunya di kota Madinah, paling terkenal sebagai anak yang bakti. Beliau itu kalau bicara dengan ibunya yang sudah tua, itu pasang telinga depan muka ibunya, agar ibunya tidak mengulangi ucapan 2 kali. Dan berarti dia meminta, apa bu, belum dengar? Kita ini kadang-kadang lagi bincang sama ibu, sibuk. Ibu kita ngobrol, ibu kita bicara, selesai, apa tadi bu, belum dengar. Makanya guru kami Habib Muhammad Syukri pernah menyatakan, ini sikap yang kurang ajar. Datang ke rumah ibu untuk berkunjung, sampai di sana sibuk main HP. Ibu yang ngajak bicara, dia sibuk dengan HP-nya. Itu sikap kurang ajar, kata beliau. Termasuk dia dalam ini. Jadi inilah kunci surga kita. Raihlah, jangan sia-siakan selagi mereka masih hidup. Kalaupun mereka sudah meninggal, maka cara bakti kepada mereka adalah dengan mendoakan dan bersedekah untuk mereka. Bersedekahlah. Sekali-kali tanya rekening masjid untuk airnya, berapa 1 bulan biaya air untuk masjid, sekian. Bulan ini aku yang bayar. Ya Allah, sampaikan pahalanya untuk ibuku. Jadi setiap orang yang menggunakan air ini dalam 1 bulan untuk wudu, untuk sholat, untuk istinja, itu pahalanya mengalir ke ibu kita. Alam kebahagiaannya jadi sana, mendapatkan kiriman-kiriman pahala dari anaknya yang masih hidup. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang bakti, insyaallah. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita pun sebagai anak-anak yang bakti dan peduli kepada kita nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah kita semua mohon ampun.